Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemikiran pendidikan Abdullah Nasir Ulwan. Yang pertama, biografi beliau. Dr. Abdullah Nasir Ulwan adalah seorang ulama fiqh, dai dan pendidik. Beliau dilahirkan di desa Kudi Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan kesolehannya. Nasabnya juga sampai kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau tamat sekolah dasar di desanya setelah itu beliau melanjutkan ke sekolah Khusruwiyah untuk belajar ilmu syariah pada tahun 1943 Masehi. Dan beliau meninggal pada hari Sabtu 5 Muharram 1939 Hijriah atau di tanggal 29 Agustus 1987 Masehi di Jeddah. Adapun karya-karya beliau antara lain kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, terus Adab Al-Kitabah wa Az-Zifaf wal Huquq Az-Zawjain, Akhlaqiyah Ad-Da'iyah, Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, Al-Islam wal Jins. Nah, selanjutnya pemikiran pendidikan Abdullah Nasir Ulwan. Tadi sudah biografi, sekarang pemikiran pendidikan beliau. Salah satu pemikiran beliau adalah dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dimulai pada fase pernikahan. Jadi pendidikan itu dimulai dari fase pernikahan. Yang pertama, pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Yaitu dalam pemikirannya tentang pernikahan, beliau melihat masalah pernikahan ditinjau dari 3 sisi. Antara lain, pernikahan sebagai fitrah manusia. Yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, dan pernikahan berdasarkan pilihan. Yang pertama, pernikahan sebagai fitrah. Di dalam Islam pernikahan merupakan fitrah manusia. Hal ini bertujuan agar seorang muslim mampu memikul beban tanggung jawab yang besar kepada orang yang memiliki hak pendidikan pemeliharaan di saat ia menyebut sebuah fitrah. Di saat ia menyebut seruan fitrah, menerima tuntunan-tuntunan naluri dan menjalankan sunnah kehidupan. Yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Kita tahu bahwa pernikahan memiliki manfaat yang besar dalam kemaslahatan sosial, antara lain melindungi kelangsungan hidup manusia, menjaga nasab, melindungi masyarakat dan kerusakan moral, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, ketentraman jiwa dan rohani, kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak, serta menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Yang ketiga, pernikahan berdasarkan pilihan. Memilih pasangan berdasarkan pondasi agama, memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan, lebih mengutamakan yang gadis, lebih mengutamakan menikah dengan wanita yang subur. Yang kedua, perasaan psikologis terhadap anak. Yang dimaksud perasaan psikologis adalah menampakkan apa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua berupa cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada anak-anak mereka. Hikmah dari semua itu adalah menghilangkan kebiasaan dan anggapan yang buruk terhadap anak perempuan. Kemudian, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran. Yang pertama, memberikan ucapan selamat dan rasa turut gembira ketika seseorang melahirkan. Yang kedua, mengumandangkan azan dan iqamah ketika anak terlahir. Yang ketiga, mengunyahkan atau menyuapkan kurma atau yang biasanya disebut tahnik ketika anak terlahir. Yang keempat, mencukur rambut anak. Yang kelima, serta memberikan nama yang baik bagi anak. Jadi, proses pendidikan anak menurut pemikiran Abdullah Nasir Ulwan, yang pertama itu dimulai dari pernikahan. Sekian dari saya. Insya Allah slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.